Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi'ula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafah. Amma ba'du, wa nusalli wa nusallim katsiran wa da'iman ala khairi man ursil wa bu'its wa ala ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat. Ada muslimat, ada di rumah, bitaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Alhamdulillah, Masya Allah, subuh ini kita sangat bersemangat dan tetap bersemangat. Kenapa tidak? Sebab kita dengan sholat subuh ini mendapatkan keuntungan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Rak'ata al-fajri. Nah, saya bersambung, tunjuk tangan. Masya Allah, ahsanta. Rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Pembuka yang baik, Masya Allah. Baik. Antum ngantuk tak begini? Ngantuk tak? Nah, kalau ngantuk saya tambah, kalau enggak. Ada, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua salat sunat, rakaat sunat subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dapat 10.000 aja bukan bahagia, apalagi dunia dan seisinya. Tak ada yang ngantuk lagi itu. Sahih? Ada yang ngantuk? Yang ngantuk itu jangan. Itu sebelah sini. Saya minta 3 lah ya, 1 kanan, 1 kiri, 1 tengah, 1 kiri. Yang paling ngantuk di sini tunjuk tangan. Hah? Khalid sini, Khalid. Yang sini? Yang paling ngantuk di tengah. Tidak ada yang mewakili. Tidak ada. Sini. Masya Allah. Yang paling ngantuk. Tinggal kanan lagi. Sini. Masya Allah. Hitung-hitung penghilang ngantuk. Ahlan. Nah, kanan dulu ya. Yang tengah sini. Masya Allah. Khalid, Masya Allah. Siapa nama saya? Fardan. Masih ngantuk? Anda aja. Alhamdulillah. Masih ngantuk juga? Udah, nah, alhamdulillah. Barakallah. Insyaallah, alhamdulillah. Bil afiyah. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Masih ngantuk, lihat? Hilang ngantuknya? Nah, subhanallah. Apalagi kalau dapat dunia dan seisinya. Presiden milik kita, gubernur milik kita, bupati milik kita, pabrik-pabrik milik kita. Apalagi yang semua yang Masya Allah terbayang oleh kebaikan kita dapat hari ini. Oleh sebab itu berbahagia kita karena dapat lebih baik dari dunia dan seisinya. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
Kalau bukan karena Allah, kemudian dakwah beliau, kita ini tidak ada artinya. Kita bisa-bisa nanti na'udzubillah kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Tapi alhamdulillah kita selalu diingatkan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tunjukkan kepada kita jalan ini, jalan yang terang benderang, yang membuat kita disayang dan selalu dikenang. Gimana tidak, dia rahmatan lil alamin. Beliau ala khuluqin azim. Beliau laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Siapa yang baca ayatnya sampai selesai? Ini yang SMP, laqad kana. Nah, sampai nyambung ayatnya sampai penuh. Nah, silakan. Baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Bukan semua orang. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan kita alhamdulillah datang, insyaallah raja Allah, mengharap Allah. Yang kedua, berharap di akhirat, karena kita yakin akan mati dan pulang ke kampung akhirat. Yang ketiga, karena kita selalu ingat, selalu berzikir. Oleh sebab itu berhutang budi kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang baik-baik biasanya didoakan yang baik. Dan sebaik-baik doa kita untuk Nabi yang diajarkan Allah langsung. Allah yang ajarkan. Saya mau tahu ayatnya. Allah yang mengajarkan kita bersalawat dan salam pada Nabi. Siapa yang tahu ayatnya? Ahsan, subhanakallah, si Amin. Siapa? Ridho, selamat Ridho. Muhammad Rashid Ridho. Masya Allah, pernah jadi muazzin namanya. Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah, barakallahu fikum. Gimana hasilnya? Pula ada momen banyak berdoa, ya. Tak doa kan apa orang ya. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita mulai ngaji, masuk pada adab yang kedua ya. Yang pertama kemarin mencari ridha Allah. Orang beriman itu yang dicarinya ridha Allah, bukan ridha manusia. Manusia tidak bisa. Senang ini, sini tidak senang. Senang ini, sini tidak senang. Dua-duanya dia bukan tengah yang tidak senang ya. Baik. Jadi tidak bisa kita menyenangkan semua orang, tapi kalau menyenangkan Allah bisa. Sahih? Nah, oleh sebab itu, walaupun misalnya hati kita tak terima, misalnya memaafkan orang yang salah, hati kita tak terima, masa gitu aja dia menyakiti saya. Tapi karena kita tahu Allah ridha, maka kita memaafkannya. Atau mungkin kalau saya maafkan orang lain tak suka, kan dia ngadu domba kita, habis itu kita maafkan, enak aja memaafkan dia, hati masih panas, darah masih menggelegak. Tapi ingat, Allah SWT suka orang yang memaafkan, dia maafkan. Jelas ya? Alhamdulillah. Inilah kaum muslimin dan muslimat Allah, masuk kita yang kedua. Ini sebenarnya bagian lama ngulang ya, tapi yang lama dah lupa juga ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Yang kedua, yarji'una lil haqqi wa yakhda'una lahu. Di antara yang kita kenali dari akhlak dan adab
as-salaf awal. Yang kedua adalah yaqbaluna al-haqqa mimman jaa'a bihi wa la yaltafituna ila qailihi. Nah, wa la yaltafituna ila qailihi, yaitu siap menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Dari siapapun datangnya, sekalipun dari orang yang memusuhinya, sekalipun dari orang yang dibencinya, sekalipun dari orang yang rendah nilai dan kedudukannya. Ini penting sekali, ikhwan. Seperti yang kedua nanti, kembali kepada kebenaran. Yang ini mau menerima kebenaran, karena kita lihat hari ini sering dipertontonkan orang-orang cerdas, orang-orang hebat, orang-orang bernama, orang-orang viral, orang-orang tersohor, tapi diingatkan kebenaran justru seperti kata Allah, wa idza qila lahu taqillah akhadhathul izzatu bil ism. Nah, siapa yang baca ayatnya? Sampai selesai. Wa idza qila lahu taqillah lanjut. Belum sempurna. Fasbu jahannam wa bi'sal mihad. A'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah. Apa? Surah Al-Baqarah. Apabila diingatkan kepadanya, takutlah kepada Allah, maka dia merasa rendah. Diingatkan sehingga tetap bertahan di atas dosa, bertahan di atas kesalahan, di atas kesalahan. Yang begini ini ancamannya, tapi kita doakan semoga tidak, ya, karena saudara kita mukmin harus kita doakan semoga tidak masuk surga. Semoga masuk, semoga tidak masuk neraka. Dah. Tapi ancaman yang seperti ini, bahasmu jahannam. Orang begini yang cukup baginya masuk neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Siapa nama saya? Habibur Rahman, kekasih Allah, sini. Ya, mudah-mudahan engkau dicintai Allah, dan saya pun mudah-mudahan dicintai Allah semua. Amin, barakallahu fiik. Dari mana saya? Pasaman, Barat Timur. Siapa apa? Masya Allah, barakallah. Salam buat Allah Pasaman ya. Masya Allah. Ikhwani, para pimpinan, para asatizah, para musyrifin, dan yang istimewa anak mahasantri. Wih, tanpa terasa sudah lewat setengah waktu. Itu tandanya kita tidak terasa waktu berlalu. Itu tandanya kita sedang bahagia. Ahlu surga tak tidur selamanya. Kenapa? Ahlu surga tak ada yang tidur. Jadi kalau kalian tidur sekarang hati-hati. Ahli surga tak ada yang tidur. Kenapa? Karena bahagia. Mana ada orang bahagia tidurnya? Misalnya kalian pergi jalan-jalan, diajak sama Buya. Kapan mau jalan Buya? Diajak sama Ustaz Jona misalnya berjalan, sambil bahagia di tempat main tuh tidur. Nah, ada yang mau tidur. Usah jauh-jauhnya, usah surga dulu Sungai Hijau jadilah. Ada pernah Sungai Hijau orangnya? Ada yang tidur sambil berenang? Enggak, udah bahagia. Jelas? Makanya, tapi kalian masih enggak apa-apa lah, enggak bosan-bosan di sana. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, agak vulgar sedikit, enggak apa-apa lah ya. Seorang laki-laki suami di dalam surga itu memeluk istrinya 70 tahun enggak bosan. Kalau di dunia 70 menit aja udah gerah. Itulah surga. Orang bahagia tak ada tidur. Jadi kalau ada yang tidur berarti kurang bahagia itu. Masih ada yang tidur, saya panggil, kita bahagiakan. Baik.
Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Yang kedua, orang yang tersiksa dan juga tak bisa tidur. Maka ahli neraka juga tidak bisa tidur. Apa sebab? Gelisah terus. Kalau ada gelisah, hati-hati dikurangi. Ya, jadi orang bahagia tak bisa tidur, orang gelisah tak bisa tidur. Naik. Terus kapan tidurnya? Mana yang enak, tidur atau main? Setuju saya, main lebih enak daripada tidur. Nah, tapi tak boleh main-main dulu. Untuk dapat main itu nanti jangan main-main di sini. Jelas? Baik, kita belum baca lagi kok sudah jelas. Baik. Qala rahimahullah, hafizahullah, bahadza Mu'az bin Jabal. Mu'az ibn Jabal. Saya nak nanya. Siapa yang tahu angkat tangannya? Mu'az ibn Jabal dikenal dengan Nabi yang sebut ini. Apa kelebihan Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu? Ini senior boleh jawabnya. Lim. Nasi hitam. Yang tidak lupa lah yang Mu'az ibn Jabal. Siapa yang bisa sebutkan salah satu kelebihannya? Banyak kelebihan, salah satu aja. Baik, bahasa saya lagi. Kata Nabi SAW, a'lamun nasi bil halali wal haram Mu'az. Jadi yang paling tahu halal dan haram, yang paling faqih di antara sahabat dapat rekomendasi Nabi adalah Mu'az ibn Jabal. Yang lain faqih juga, tapi Nabi merekomendasikan Mu'az ibn Jabal. Baik. Dia adalah yang pertama diutus Nabi ke Yaman. Ahsan. Kalau antum tunjuk tangan tadi bahagia tuh. Nah, tapi kan antum jawab langsung, tapi kita bahagiakan dulu mana ya? Tidak apa-apa, sinilah kita bahagiakan. Nah, ahlan. Masya Allah. Zahabi? Oh bukan. Kalau Zahabi dah itu mirip mesti saya. Hayakallah. Siapa nama saya? Rizki. Masya Allah. Barakallahu fiik Rizki. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu yusi Yazid bin Umairah, berpesan kepada Yazid bin Umairah, salah seorang dari muridnya, murid dekatnya. Fayaqulu lahu, dia katakan, wala talaqqal haqqa iza sami'tahu, terimalah dengan lapang dada kebenaran ketika kau mendengarkannya. Ini kalau sesuai dengan yang kita biasa kerjakan mudah menerimanya. Yang masalahnya bila tak sesuai dengan keinginan, itu yang payah menerima. Kalau apa sedang lapar, makan sana, senang kita dengarnya, tapi pas nak makan pekojo katanya, kan kurang senang. Jadi itu masalah. Jadi kebiasaan kita begini, lalu datang kebenaran dengan dalilnya bertentangan dengan kebiasaan kita. Nah, tapi kalau kita as-salaf, kenapa mereka terpuji disebut as-salafus salih? Kan salaf disebut as-salaf as-salih. Kalau khalaf enggak. Khalaf itu baru salih kalau ikut salaf. Kalau dia tak ikut salaf takkan salih. Nah, tapi as-salaf as-salih, siapa mereka? Nabi dan para sahabatnya. Nabi dan para sahabatnya. Generasi itu generasi selamat semua anggotanya. Jadi terimalah kebenaran dari manapun datangnya, tanpa melihat siapa yang menyampaikannya. Kalian tahu Umar bin Khattab? Tahu? Takut tak kalian kalau ketemu sama dia? Tak ada takut, setan aja takut sama dia. Kalian tak takut? Wah, hebat dari saya.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saking tegasnya dalam kebenaran, setannya takut sama dia. Ini tidak bisa diganggu lagi orang, tidak bisa digoda lagi. Sehingga kalau dia lewat, setan lewat jalan lain. Ini kata siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak kenal setan, ya saya tidak tahu. Cuman Nabi katakan begitu, saya wajib percaya. Karena Nabi diberi ilmu Allah. Kalau kita dapat ilmu dari Nabi Alaihi Wasallam. Jadi Umar pernah membuat keputusan peraturan pemerintah, dan dia khalifahnya. Dia khalifahnya. Ibaratnya presiden membuat peraturan pemerintah, baru diumumkan, belum sempat dilaksanakan, datang nenek-nenek tadi mana datang, nenek-nenek dulu datang memberikan klarifikasi ke Umar. Ini bagus juga, nenek ini terdiri apa namanya, ini nenek ini maju nih, bukan nenek kayak kita. Jadi dia tidak ngomong di belakang Umar, apalagi mengumpulkan massa untuk demo. Nah, tapi dia datang ke Umar bin Khattab. Laisa laka dzalika ya Umar. Kamu tidak punya hak untuk memutuskan itu. Apa itu? Umar ingin membatasi mahar karena sudah mulai mahal. Mahar sudah mulai mahal sehingga orang susah menikah. Kalau di Indonesia alhamdulillah pertahankan ya, menikah dengan mahar seperangkat alat rumah tangga. Oh mahal tuh, seperangkat apa? Oh alat sholat. Maka wanita-wanita Indonesia ini barakah insyaallah. Ya, tinggal lagi diberikan ilmu dan wawasan keislaman dan adab Islam. Nah, kalau masya Allah kalau maharnya bagus, karena sebaik-baik wanita yang paling ringan mahar dan belanjanya. Tapi ini jangan ke laki-laki ini disampaikan seharusnya, ini ke perempuan. Ya sampai ke laki-laki nanti berbuang belanja minggu. Nah, ini ke perempuan. Ma'asyar kiram. Jadi mendengar nenek itu yang katakan dengan dalil Allah mengatakan wa ataitum ihdahunna qintara. Salah seorang dari kalian memberikan maharnya harta yang melimpah. Allah bolehkan. Masa engkau tidak bolehkan? Masya Allah. Gimana sikap Umar? Oh mana ini dia? Tidak tanya dulu. Mana kuliah? Kuliah agama atau tidak? Tidak ada tanya-tanya itu. Karena dia membawakan ayat Al-Quran dan istidlalnya jelas, tidak belok-belok, tidak pakai sajam jolin tak jolir. Sajam jolin kena tak jolir. Kalau ini tidak, sepatah kata langsung jelas. Wa ataitum ihdahunna qintara. Istidlalnya, kalau kau larang membatasi, Allah tidak membatasi, kan jelas kan? Mana yang kami dahulukan, keputusan Allah atau keputusan pemerintah? Allahu Akbar. Ini Umar ya, kita tidak bicara tentang Profesor Umar, tidak. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Umar? Akhta'al Umar wa asabatil mar'ah. Umar salah, dia tidak menyalahkan pemerintah tapi menyalahkan dirinya karena dia yang melakukan keputusan itu. Kadang-kadang kita sudah salah ambil keputusan, disalahkan pemerintahannya. Yang salah sebenarnya personilnya, tapi berlindung di kekuasaan. Tidak, Umar tidak memanfaatkan kekuasaan untuk berlindung, membela yang salah. Maka Umar langsung mencabut keputusannya, tidak berlaku lagi. Inilah seperti kata Mu'adz bin Jabal itu, fa inna 'alal haqqi nuran. Kebenaran itu bercahaya. Jadi seperti kata orang Arab, al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Catat itu, kalian tidak dapat, jarang dapat itu. Nah, al-haqqu ablaju wal batilu lajlaju. Al-batilu lajlaju, lajlaj.
Al-haqqu ablaj. Ablaj maknanya terang. Nanti sebentar lagi terang. Kalau udah terang kita berhenti ya, karena al-haqqu ablaj. Sekarang belum terang kan? Belum lagi, sedikit lagi, belum 10 menit lah. Sekarang masih menjelang terang, kan belum nampak mentari itu. Kita tunggu dia terbit ya. Kita tunggu sebentar ya, sabarlah dikit, kita sedang bahagia nih. Baik, kebenaran itu terang benderang. Oleh sebab itu Nabi tak panjang-panjang penjelasannya, sehingga langsung dipahami. Kalau orang sekarang panjang sejam menjelaskan, tapi pesannya dia sendiri tidak paham apa yang dijelaskannya. Saya menanya beberapa video orang membela kebatilan, muter-muter 1,5 jam, dia puyeng, saya pusing. Awalnya ragu, ujungnya bimbang. Tak apa cakap dia, ikut aja lah. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita al-haqqu ablad, kata Muaz, wa inna alal haqqi nuran, di atas kebenaran itu ada cahaya terang benderang. Baik. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Muaz dikenal dengan lupa lagi, yang paling paham halal dan haram, ahli fikihnya sahabat. Nah, sekarang datang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada yang tahu satu kelebihan Abdullah bin Mas'ud? Disebut dengan ada hal yang istimewa, yaitu sahibu na'lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu nak kalian? Dia itu tukang bawa sandal Nabi. Bawa sandal kok istimewa? Hoi, tukang bawa sandal kok istimewa? Ada itulah. Heraklius kenal Heraklius? Kaisar Romawi, presiden Amerika sekarang lah, lebih kurang lah ya, tapi lebih mulia Heraklius. Jelas? Karena dia alim. Kalau ini enggak, mungkin enggak. Kalau ini alim, artinya berilmu tentang agamanya. Dia paham Taurat, paham Injil, tahu dia sifat Nabi sebelum diutus. Lalu apa katanya? Andai saya ada bersama beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya yang akan cucikan kakinya, saya akan bawa dan buka dan pakaikan sandalnya. Kalau orang hebat seperti itu, ingin pekerjaan itu, berarti mulia dah. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengambil keistimewaan itu, sehingga dikenal dengan sahibu na'li Rasulullah SAW. Oleh sebab itu pelajaran penting, memberi khidmat kepada orang-orang yang ditinggikan, ayah ibu kita, bahkan abang akak kita, apalagi guru dan syekh kita, ya, itu adalah manqabah, fadilah, keutamaan, tanpa harus merendahkan diri, merendahkan diri. Ini buku-buku, tapi selepas bergesernya dikunyenyenkannya, atau kenyenyen, tahu kunyenyen? Apa bahasa Indonesia kunyenyen sih? Dicibirnya, nah, tapi ini benar-benar dari hati ke hati, teraplikasi dalam amal nyata. Nampak Buya bawa kresek, walaupun ringan, isinya sayur kangkung sekobek, Buya menan tolong mantan. Itu khidmat yang luar biasa, walaupun ringan tapi ada inisiatif. Jelas? Nampak Buya bingung cari sendalnya, tidak mau tirang Buya pakai terompadan dulu. Jalan nak kena mau Buya terompawa ukuran limonya sudah boleh ukuran. Dan nama kasih tidak sesuai, tapi ada inisiatif. Jelas?
Kadang hanya sekedar basa-basi itu menambah prestasi. Ya, jadi kita harus berkawan. Walaupun hanya sekedar tawaran, Ustaz bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Padahal sedang dalam kondisi kalau terlambat kena poin gitu kan. Tapi ada, dan Ustaz yang paham pun akan tahu dia, enggak usah, kamu udah terlambat nanti kena poin kamu. Jelas? Jadi Ustaz juga harus paham juga ini. Ayo teman, tolong cuci rumahan ini ya. Anak dah terlambat, tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Jadi ada silang balik dari yang atas, harus paham yang di bawah ada inisiatif untuk menghormati yang di atas. Jelas? Nah, kelaka Abdullah bin Mas'ud dapat keberuntungan membawa sandal Nabi alaihissalatu wassalam. Imbasnya apa? Sering didoakan Nabi alaihissalatu wassalam sehingga menjadi ahli tafsir, qiraat, ahli fikih dan fatwa. Makanya di Irak dialah muftinya dulu di antara para sahabat. Kalau orang ada masalah, ada hal-hal baru dalam agama, pasti laporannya ke Abdullah bin Mas'ud, bukan Abu Musa al-Asy'ari yang gubernur. Ada orang bikin bid'ah di Kufah itu, nanyanya ke siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya banyak riwayat tentang mentahzir dari hal-hal baru dalam agama bid'ah datang dari Abdullah bin Mas'ud, karena di sana memang orang banyak mengada-ngada. Coba lihat aliran-aliran banyak yang sesat, banyak lahir di Irak. Memang banyak lahir di Irak. Khawarij lahir di Irak, Syiah lahir di Irak, Qadariyah lahir di Irak, Al-Jabriyah lahir di Irak, Mu'tazilah lahir di Irak. Apa lagi? Ilmu kalam lahir di Irak. Tetapi tidak sedikit pula ulama-ulama sunnah yang besar-besar di sana. Di antaranya ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya kalau kalian lihat nanti banyak riwayat tentang mentahzir dari bid'ah dari ulama di Irak atau Khurasan, karena memang di sana bermulanya banyak kesesatan itu. Baik, insyaallah sesuai janji, tinggal 5 menit lagi. Tapi kalau kalian sudah tidak sabar lagi, saya sudahi sampai sini, tidak ada masalah, kita aman aja. Kan besok boleh ketemu lagi kan? Boleh kan? Dia tidak boleh rupanya, tidak boleh, saya datang juga. Nah, baik, lagi katanya wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu, siapa yang datang bawa kebenaran kepadamu, yarhamukallah, terima. Wa in kana ba'idan baghidan, sekalipun dia jauh bukan orang dekat kita, baghidan bahkan kita benci, bahkan orang yang kita benci. Wa man ja'aka bil batili, siapa yang bawa kebatilan, fardun alaihi, wajib ditolak. Wa in kana habiban qariban, sekalipun orang dekat kita, sekalipun ordal kita. Apa ordal? Paham juga anda ini rupanya. Saya baru paham belum lama, kalian lebih paham duluan dari saya. Kalian lebih hebat dari Ustaz mana, karena hidup di zaman milenium. Organ orang dalam, saya kira dulu organ dalam dulu. Iya, maksudnya organ dalam, jantung, hati, liver, ya, ginjal. Rupanya organ orang dalam, koneksi rupanya. Kalau di Arab disebut dengan vitamin wow. Vitamin wow. Vitamin apa fungsinya? Memperlancar aliran darah, mempersehat badan kita. Itu kalau vitamin wow di sana, memperlancar urusan. Misalnya ada urusan ke kantor apa, misalnya kantor polisi untuk urus surat-surat ini, kalau nunggu tanpa order, tanpa vitamin wow mungkin sehari, tapi kalau dengan vitamin wow bisa 15 menit. Cuman bedanya di sana tidak pakai PT, yang lain saya tidak tahu. Ya, itu bedanya. Di sana memang wow murni, tanpa PT. Kalau tempat lain saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau kalian tahu itu urusan kalian, saya tidak tahu. Nah, baik. Ma'asyiral ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kebenaran diterima, kebatilan ditolak. Inilah yang membuat mereka selamat. Assalam.
Tetapi orang-orang yang tidak menerima kebenaran, apapun alasannya, inilah penyebab tidak selamatnya kaum khalaf. Apa sebab? Karena kita sudah dipaku, kalau tidak mazhab kita jangan terima, tidak aliran kita jangan terima, tidak jemaah kita jangan terima, tidak ormas kita jangan terima. Ya Syekh, tidak ada satupun mazhab 100% benar, tidak ada satupun aliran 100% benar, kecuali sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu ahlus sunnah yang sesungguhnya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sebab apa? Sebab Rasul hafal seluruh sunnah. Tidak ada satupun imam yang tahu seluruh sunnah. Ini kata Imam Syafi'i. Betul, tidak percaya sama Imam Syafi'i ya? Tidak percaya sama Imam Syafi'i? Jawablah. Tidak percaya sama Imam Syafi'i? Karena lama mikir, saya tengok orang udah ngangguk semua tuh masih mikir juga. Baik, baik kaum muslimin dan muslimat, saya bercanda ya, jangan bersedih lah. Antum tersinggung tadi? Tersinggung? Enggak, kalau tersinggung saya ya disinggung langsung gitu. Baik, baiklah ikhwani billah, kita tutup dengan perkataan Ibnu Qayyim ya. Qala wa zakar Ibnu Qayyim rahimahullah sullatan minal a'immah. Lalu Imam Ibnu Qayyim, kenal Ibnu Qayyim? Nah, yang tahu angkat tangan. Saya minta 3 judul kitabnya saja. Tidak ada yang tahu. Baik. Kalau gitu kapan wafatnya? Tidak ada juga yang tahu. Bagaimana lagi? Hah? Siapa yang hafal satu perkataannya? Tidak ada juga. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan satu orang gurunya? Hah? Ibnu Taimiyah, masya Allah, masya Allah. Antum Taimiyah rumahnya ya, masya Allah. Di mana tahunya? Siapa kasih tahu? Belajar ya, masya Allah. Bil amin. Barakah. Baik. Nah, bisa tahu sebutkan salah seorang rekannya yang tadi antum, salah seorang teman seperguruannya Ibnu Qayyim. Gurunya kan disebutkan tadi kan, sebutkan murid Ibnu Taimiyah yang lain. Tidak tahu juga, karena ditanya sama dia nanti ya, mungkin ke suatu saat nanti saya tanya lagi. Baik. Wa zakar Ibnu Qayyim rahimahullah taala sullatan minal a'immah. Ibnu Qayyim menyebutkan sekelompok imam. Apa makna imam? Apa makna imam? Hah? Pemimpin. Imam artinya yang diikuti. Saya imam tadi. Ada yang tidak mengikuti tadi? Ada yang tidak mengikuti tadi? Kalau tidak ikuti batal sholatnya. Jadi imam itu harus diikuti. Kalau tidak diikuti imam, berarti tidak disebut imam. Artinya para ulama-ulama yang memang perkataannya, ilmunya diwarisi dan diikuti. Kasahal ibn Abdullah At-Tustari, seperti Sahal ibn Abdullah At-Tustari, wa Abi Talib Al-Makki, Abu Talib Al-Makki, penulis kitab Qubul Qulub, wal Junaid ibn Muhammad Al-Baghdadi, seorang ulama sufi tapi insyaallah sunnah. Wa Abi Uthman An-Nisaburi, yani Abu Uthman Ad-Daqqaq An-Nisaburi, wa Yahya ibn Mu'az Ar-Razi, juga seorang ahli ibadah dan zuhud. Baik. Wa Abi Sulaiman Ad-Darani, juga ahli zuhud. Wa Aun bin Abdullah wa ghairihim, dan selain mereka. Tsumma qala, kemudian Ibnu Qayyim berkata, was-sadiquz zaki, yang jujur dan cerdas, ya'khudhu min kulli minhum ma innahu minal haqq, mengambil dari setiap mereka yang benar, mengambil dari setiap mereka yang benar.
Fayasta'inu bihi ala matlabihi, sehingga dengan demikian dia berusaha mendapatkan apa yang dia cari, itu amal dan ilmu. Wala yaruddu ma yajud lahu min al-haqqi li taqsiri bil haqqil akhar, dan tak boleh menolak kebenaran walaupun dia melanggar kebenaran di hal yang lain. Di hal yang lain. Karena orang-orang zuhud itu pada rata-rata ada sesuatu yang tak boleh diikuti dari mereka karena guru atau karena kurang ilmu. Nah, baik wa yuhdiru bihi, dan jangan kita sia-siakan ilmu yang benar yang datang dari mereka. Fal kamalu lillah al-mutlaq lillahi rabbil alamin, kesempurnaan yang mutlak hanya milik Allah Rabbul alamin. Wa ma minal ibadi illa maqamun ma'lum, dan setiap hamba itu menempati tempat yang diketahui. Ada yang tinggi, ada menengah, ada rendah. Kadang-kadang kebenaran ada pada yang rendah ini mungkin belum sampai kepada yang lebih tinggi. Sahih? Makanya berapa banyak ilmu yang diketahui oleh seekor burung, tapi Nabi Sulaiman waktu itu belum tahu. Kisah Hudhud, kisah burung Hudhud berterbang 1200 kilo kali 2 dari Baitul Maqdis ke Sabah. 1200 terbangnya burung itu untuk apa? Berdakwah tauhid. Dalam tanda petik ya, berdakwah tauhid. Dia laporkan ke Nabi Sulaiman, saya melihat ini wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' walaha arshul azim kam yasjuduna li asy-syams min dunillah. Subhanallah. Burung paham itu syirik, kita banyak yang tak paham. Naudzubillah. Akhirnya Nabi Sulaiman terima, tapi dites. Jadi kalau antum buat kebenaran, berdakwah kepada kebenaran, siap juga kena tes oleh orang. Benar tak apa yang katakan benar atau tidak? Dites oleh Nabi Sulaiman, akhirnya terbukti benar, maka akhirnya Hudhud diapresiasi. Hudhud diapresiasi sehingga namanya tersebut dalam Al-Quran. Jelas? Kalau begitu kita sudahi lah ya. Oh ya, saya kena apa ini, injury time saya. Kena injury time, gimana caranya? Ya kita sudahi aja ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.